Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang diketuai oleh Maida Listiawati yang beranggotakan 4 orang. Anggota yang pertama adalah Husnul Nima. Anggota yang kedua adalah Anton Prasetyo. Anggota yang ketiga adalah Abdul Halim. Dan anggota yang terakhir adalah saya sendiri, Abir Indah Pratama. Ada beberapa poin yang akan kami bahas pada video kali ini adalah pengertian jembatan, struktur jembatan, kelebihan kekurangan, dan metode pembuatan. Pengertian jembatan. Menurut Stuik dan Finn 1984, jembatan adalah suatu konstruksi yang gunanya meneruskan jalan melalui rintangan yang berada lebih rendah. Rintangan ini biasanya jalan lain berupa jalan air atau jalan lalu lintas biasa. Jembatan secara umum adalah suatu struktur konstruksi yang berfungsi untuk menghubungkan dua bagian jalan yang terputus akibat beberapa kondisi seperti lembah dalam, alur sungai, danau, saluran irigasi, kali, jalan kereta api, jalan raya yang melintang tidak sebidang, dan lain-lain. Berdasarkan bahan konstruksi, jembatan juga dapat dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu jembatan kayu, jembatan beton, jembatan baja, jembatan prategang, dan jembatan komposit. Struktur pada jembatan. Jembatan merupakan sebuah struktur yang memiliki dua struktur utama yang sering disebut struktur atas dan struktur bawah. 1. Struktur atas. Struktur atas berfungsi memindahkan beban-beban lantai jembatan ke perletakan arah horizontal yang meliputi A. Gelagar induk atau gelagar utama berfungsi menahan beban langsung daripada lantai kendaraan. Letaknya memanjang arah jembatan atau tegak lurus arah jembatan. B. Gelagar melintang atau diafragma berfungsi meningkatkan beberapa balok gelagar induk untuk mencegah pergeseran antar gelagar induk. Letak melintang arah jembatan. C. Plat lantai jembatan berfungsi sebagai penahan lapisan perkerasan yang menahan langsung beban lalu lintas. Beban tersebut kemudian disalurkan secara merata ke seluruh lantai. D. Perletakan atau andas berfungsi menyalurkan semua beban langsung ke jembatan, ke abutmen, dan diteruskan ke pondasi. Terletak mampu pada abutmen. E. Plat injak berfungsi menghubungkan jalan dan jembatan sehingga tidak ada perbedaan tinggi antar keduanya. Selain itu, menutup bagian sambungan agar tidak terjadi keausan pada plat jembatan. Kemudian struktur bawah. Fungsi utama struktur bawah adalah memikul beban pada struktur atas dan bawah itu sendiri untuk disalurkan ke pondasi dan tanah dasar. Struktur bawah jembatan umumnya meliputi A. Pondasi merupakan perantara dalam penerimaan beban yang bekerja pada bangunan pondasi ke tanah dasar bawah. Beberapa pondasi dangkal maksimal kedalaman 12 meter dan pondasi dalamnya kurang dari 12 meter. B. Abutmen terletak pada ujung jembatan dan berfungsi sebagai penahan tanah dan menahan bagian ujung dari balok gelagar induk. Umumnya dilengkapi dengan konstruksi sayap guna menahan tanah dalam arah gerak lurus. As jembatan dari tekanan lateral. C. Pilar penopang jembatan dengan tanah. Bentuk dan jumlah pilar harus mempertimbangkan pola pergerakan aliran sungai, topografik sungai, keadaan tanah, dan jarak batangan yang tersedia. Kelebihan dan kekurangan. Baja mempunyai kekuatan yang kuat terhadap gaya tarik. Bahkan struktur beton bertulang pun memanfaatkan baja tulangan untuk membuat beton menahan beban yang bersifat tarik. Selain itu, daya tahannya sangat lama, mudah disambung dan dirangkai, dapat dibentuk dengan mudah, dan dapat menghemat tenaga kerja karena baja diproduksi di pabrik, sehingga di lapangan hanya tinggal pemasangan saja. Namun salah satu kekurangan baja adalah lemah terhadap gaya tekan dan membutuhkan biaya yang tinggi.
Fungsi jembatan. Di wilayah perkotaan, jembatan baja dibuat sebagai solusi kemacetan pada pertemuan jalan sebidang, sebagai jembatan penyeberangan dan sebagainya. Jembatannya juga berfungsi untuk menyeberangi jurang atau rintangan seperti sungai, lembah, rel kereta api, maupun jalan raya. Jembatan dibangun agar pejalan kaki, pengemudi kendaraan, atau kereta api dapat melintasi halangan-halangan tersebut. Metode pelaksanaan miniatur jembatan baja ringan. Adapun urutan proses pembuatan miniatur jembatan baja ringan adalah sebagai berikut. Yang pertama, persiapkan semua bahan dan alat yang akan digunakan saat proses pembuatannya. Selanjutnya, gunakan meteran untuk pengukuran bahan, yaitu pada baja ringan agar mudah saat dipotong. Setelah semua bahan sudah diukur, langkah selanjutnya pemotongan dengan menggunakan mesin gerinda tangan atau menggunakan gunting baja ringan agar lebih rapi. Selanjutnya, akan masuk ke langkah perakitan. Dalam melakukan perakitan ini, menggunakan tang rivet dan bor tangan untuk penyambungan dan merekatkan baja ringan di setiap sisinya. Langkah selanjutnya, kunci lubang dengan menggunakan skrup yang telah disiapkan dan kunci agar masing-masing sisi jembatannya menjadi kokoh dan tidak goyang. Terus rakit hingga jembatan menjadi sesuai dengan gambar kerja sebelumnya. Setelah itu, lanjut ke pengerjaan fondasi untuk penopang jembatan tersebut. Untuk pembuatan fondasi cukup dengan semen, pasir, air dengan takaran yang ditentukan. Selanjutnya, tuang semua campuran fondasi ke dalam cetakan yang ingin dibuat fondasi. Jika sudah, biarkan seharian hingga benar-benar kering dan kokoh. Langkah selanjutnya, siapkan alas untuk miniatur jembatan, yaitu menggunakan polywood yang sudah dibersihkan dan diukur. Jangan lupa bawahnya diberi kayu lagi agar lebih kuat menahan miniatur jembatannya. Selanjutnya, letakkan kedua fondasi berhadapan dengan jarak sesuai ukuran panjang jembatan. Sebelum meletakkan jembatan baja ringan, kita melakukan pengacuran pada bagian jalan untuk kendaraan yang lewat. Setelah itu, letakkan miniatur jembatan tersebut dan miniatur siap untuk finishing. Untuk membuat miniatur tersebut lebih bagus, kita harus mencat setiap bagian-bagian jembatan dan juga pada alat miniatur tersebut. Tunggu dan biarkan mengering selama 1 hari.